Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang kasih karunia, pemeliharaan dan juga penyertaannya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami sampai dengan pagi hari ini. Teristimewa juga ketika kami dapat melewati malam dalam istirahat dan kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami sebentar hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dan Tuhan juga yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang melaluinya kami dilayakkan untuk menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan juga disapa oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih Tuanku." Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah jangan berprasangka. Saudara-saudara, Charles R. Swindoll pernah berkata demikian. Berprasangka adalah perilaku yang dipelajari. Anda tidak terlahir penuh dengan prasangka, namun Anda diajari untuk berprasangka. Saudara-saudara, prasangka adalah sebuah sikap negatif terhadap seseorang atau terhadap kelompok tertentu. Salah satu sumbernya yang membuat orang itu mudah berprasangka adalah oleh karena pengalaman hidup, juga oleh karena pengaruh dari lingkungan keluarga di mana ia bertumbuh, dan juga pengaruh dari orang lain di mana dia bergaul. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan prasangka disebutkan di sana adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui atau menyaksikan dan menyelidikinya sendiri. Jadi ketika sesuatu itu atau seseorang itu disangkakan tertentu,
dan pada waktu menyangkakan tertentu itu, ia sendiri belum menyelidikinya atau belum menyaksikannya, baru menduga-duga. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita di situ juga tersirat bagaimana Yakub sebenarnya berprasangka buruk terhadap Esau. Kalau kita lihat dalam kehidupan Yakub, hampir dalam separuh hidupnya, saudara-saudara, Yakub menganggap Esau sebagai seorang pendendam. Ketika dia lari, waktu itu juga karena ketakutan yang luar biasa dari Yakub, dan barangkali selama itu pula dia selalu membayangkan bahwa Esau kakaknya itu masih dendam terhadap dirinya. Ia pun menganggap Esau sebagai orang yang tidak punya belas kasih. Prasangka buruk itu, saudara-saudara, pada akhirnya mengganggu Yakub. Dan kalau tadi kita melihat atau membaca dari pembacaan Alkitab, ada sebuah nuansa ketika Yakub dan rombongannya itu hendak kembali ke kampung halamannya, maka saudara-saudara, makin kuat prasangka buruk Yakub terhadap Esau. Dan makin dekat ke kampung halamannya, dia juga makin ketakutan. Kalau kita cermati, saudara, ketika dikatakan bahwa Yakub sujud 7 kali hingga tiba mendekati kakaknya. Jadi saudara-saudara, sujud itu bukan sebuah bentuk hormat pada dirinya, tetapi karena dia takut, karena dia berharap gitu ya, kalau ada orang misalnya bersalah lalu dia minta ampun, itu kan mesti sujud-sujud, saudara. Dan ini Yakub ini bukan hanya sekali. Jadi selama menuju ke tempat di mana posisi Esau berada, dia sujud sampai 7 kali, menandakan, saudara, bahwa dia begitu ketakutan. Bahwa dia berprasangka jangan-jangan dia diperlakukan oleh Esau dengan tindakan-tindakan tertentu begitu yang bisa membahayakan atau mengancam jiwa dari Yakub. Makanya dia sedemikian rupa, saudara, sujud sampai 7 kali dalam mendekati Esau. Namun apa yang terjadi, ternyata apa yang disangkakan Yakub itu tidak terjadi sama sekali atau tidak terbukti, saudara-saudara, karena Esau datang memeluk dan menciumnya. Dan disitulah, saudara, semua prasangka Yakub terhadap Esau yang buruk itu lenyap seketika. Esau sudah berubah. Esau sudah mengampuninya dan melepaskan, juga melupakan apa yang pernah diperbuat Yakub terhadapnya. Saudara-saudara, orang yang mengampuni berarti orang itu melupakan. Mengampuni berarti lupakan dan kemudian dia bebas. Dan itulah yang dialami oleh Esau. Dia tidak lagi mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan Yakub terhadap dirinya, tetapi dari sisi Yakub dia selalu ingat perbuatannya, kesalahannya, sehingga ia begitu ketakutan ketika hendak berjumpa dengan Esau. Saudara-saudara, prasangka adalah sebuah sikap negatif. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, saudara. Sebatang pohon dapat membuat jutaan batang korek api, tetapi satu batang korek api juga dapat membakar jutaan pohon. Jadi, satu pikiran negatif dapat membakar semua pikiran positif. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kita memperlakukan orang lain tanpa prasangka buruk, tanpa bersikap negatif sebelum kita sendiri melihat secara nyata atau menyelidiki apakah apa yang kita sangkakan itu benar atau tidak. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 8 dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi. Ini ayat juga terkenal, bunyinya demikian, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, ketika kita
memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif seperti yang tadi dinasihatkan oleh Paulus, dan juga kita melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus tersebut, di mana kita diajak terus untuk berpikir positif, berpikir yang baik, maka saudara-saudara, kita pun akan dijauhkan dari sikap berprasangka buruk terhadap orang lain. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ketika kami bersama dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah melaluinya kami dapat belajar untuk kami hidup semakin lebih baik lagi, untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami pun senantiasa menjadikan firman Tuhan menjadi kompas untuk kami dapat melewati hari-hari kami ke depan, sehingga kami tidak salah arah, salah jalan, dan kami selalu ada di jalan kebenaran, jalan Tuhan, jalan yang memulihkan dan membebaskan. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang mengerti dan mengenal keadaan kami pribadi lepas pribadi. Engkau juga yang mengetahui setiap kebutuhan dan keperluan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, dan Tuhan juga yang membukakan jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan kami, karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami terus berdoa tak henti-hentinya bagi mereka yang sakit, yang sedang dalam pergumulan oleh karena pekerjaan, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena banyak hal. Biarlah Tuhan Kau tetap menangkan mereka dari pergumulan-pergumulan itu, dan mereka pun selalu dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi semua hal yang sulit sekalipun, mereka tetap ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini segenap aktivitas kami dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.